teman-teman, pada kunjungan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan dokter spesialis anestesi sebagai bagian dari asesmen akhir semester genap 2024-2025 terkait materi pelajaran biologi yakni struktur dan fungsi sistem organ tubuh manusia sesuai dengan keahlian dokter, dalam hal ini dokter anestesi. Nah, mau tahu tentang keseruan kami di Rumah Sakit Tandriawaru? Let's check it out! Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan salah satu dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Tandriawaru, Dr. Abadi. Dan di sini kami mencakup 5 pertanyaan, yaitu pertanyaan tugas dokter anestesi, struktur fungsi organ yang terkait dengan spesialis anestesi, proses fisiologis, kelainan, dan analisis pemeriksaan. Tapi sebelum itu kami mulai dengan pertanyaan personal terkait dengan dokter Abadi. Apa yang membuat kita tertarik untuk menjadi dokter anestesi? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa itu sebenarnya anestesi dan tugas utama dari seorang dokter anestesi di ruang operasi. Nah, yang pertama adalah apa sih itu anestesi? Nah, anestesi adalah sebuah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter untuk menghilangkan rasa sakit atau kesadaran dari pasien selama prosedur medis, terutama di operasi. Nah, anestesi ini terbagi menjadi 3, yakni anestesi lokal, anestesi regional, dan anestesi total. Nah, kemudian tugas utama dari seorang dokter anestesi itu sendiri yang pertama adalah menilai kondisi pasien sebelum operasi. Jadi sebelum operasi dilakukan, tugas dari dokter anestesi itu mengobservasi atau mencari tahu tentang bagaimana keadaan dari pasien yang akan dioperasi itu, untuk menentukan jenis dari anestesi yang paling aman dan sesuai untuk digunakan. Yang kedua itu memberikan anestesi atau proses dari operasi itu sendiri. Ini dilakukan dengan menyuntikkan atau mengatur obat anestesi tersebut sesuai dengan prosedur, baik secara manual dengan suntikan ataupun dengan mesin. Yang ketiga adalah mengawasi kondisi vital pasien selama operasi. Kemudian yang keempat adalah menjaga kestabilan pasien selama pembedahan atau proses operasi. Nah, di sini dokter anestesi itu menyesuaikan dosis dari obat anestesi tersebut atau memberikan obat tambahan apabila terjadi perubahan kondisi. Dari saya ada pembukaan, terhadap masuk ke sini sampai ke otak. Sistem organ dalam tubuh ini saling berhubungan erat. Efek anestesi tidak hanya berdampak pada sistem saraf, tetapi juga berdampak pada sistem pernapasan dan kardiovaskular. Sistem saraf yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang adalah target utama dalam anestesi. Anestesi bertindak pada otak yang mengatur persepsi nyeri dan kesadaran. Nah, penyesuaian dosis dan pemilihan jenis anestesi ini sangat penting. Pasien yang berada dalam anestesi umum ini seringkali kehilangan kemampuan dalam bernapas sehingga perlu bantuan. Dalam anestesi juga ini butuh pemantauan yang cermat seperti tekanan darah dan denyut jantung. Oleh karena itu, tim anestesi bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan real time terhadap semua fungsi melalui teknologi. Rasa sakitnya hilang. Masuk kepada pembahasan mengenai proses fisiologis. Tubuh bereaksi secara fisiologis terhadap obat anestesi dengan cara membentuk blok-blok pada saraf pada bagian-bagian tertentu pada tubuh ketika anestesi
anestesi lokal diberikan ataupun membentuk blok pada saraf seluruh tubuh apabila anestesi umum dilakukan, sehingga rangsangan-rangsangan yang terjadi ketika proses operasi dilakukan, rangsangan tersebut tidak akan sampai ke otak ataupun sumsum tulang belakang untuk terbaca sebagai sebuah rasa sakit, sehingga pasien dalam proses operasi itu tidak akan merasakan sakit sama sekali. Perbedaan fisiologis antara anestesi lokal maupun anestesi umum. Anestesi umum itu menyangkut seluruh bagian-bagian tubuh, sehingga proses anestesi itu seluruh tubuh itu tidak akan dapat merasakan rangsangan sama sekalipun. Sementara anestesi lokal itu hanya beberapa bagian tertentu saja ataupun bagian yang telah ditujukan dari anestesi tersebut. Misalnya proses anestesi dalam operasi sesar. Pasien operasi sesar itu dapat tetap bergerak pada bagian atas, namun pada bagian bawah itu pasien tidak dapat menggerakkan bagian ke bawah karena akibat dari anestesi lokal ataupun anestesi regional. Kita akan melakukan sebuah pre-anestesi untuk mengetahui apa saja alergi ataupun penyakit kronis yang dimiliki pasien. Misalnya saja pasien itu memiliki alergi terhadap dokter anestesi tidak akan memberikan obat-obat anestesi yang mengandung obat dai yang dimiliki pasien, sehingga menghindari segala indikasi-indikasi buruk ketika ketika obat anestesi diberikan kepada pasien. Dan apabila pasien memiliki penyakit kronis, tentu dokter akan melakukan pertimbangan apabila penyakit tersebut betul-betul urgent untuk dilakukan proses operasi, maka dokter akan memberikan obat anestesi untuk menyesuaikan meskipun indikasi buruk lebih tinggi dibandingkan proses anestesi dari pasien-pasien yang lain yang tidak memiliki penyakit kronis. Tubuh dibangunkan kembali setelah proses anestesi itu dapat terjadi secara langsung karena tentunya dari dosis tersebut memiliki durasi obat akan bekerja seberapa lama. Misalnya saja satu dosis itu dapat bekerja hanya dalam waktu 10 menit. Maka setelah 10 menit tersebut tentu pasien akan terbangun ketika dosis dari dalam tubuh tersebut sudah hilang ataupun telah berhenti. Namun dokter juga dapat melakukan seperti pemberhentian mesin-mesin uap, yang dimana uap tersebut itu memiliki cairan-cairan anestesi yang akan dihirup. Itu ketika diberhentikan maka pasien akan berangsur bangun secara perlahan. Itu merupakan proses pembangunan anestesi secara paksa. Tapi sekarang jadi kalau sekarang tidak tahu Kan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan dokter spesialis anestesi, saya mendapatkan bahwa penggunaan anestesi dapat menimbulkan komplikasi. Untuk itu, setelah operasi, pasien dipantau di ruang pemulihan untuk memastikan fungsi organ vital tetap normal. Adapun jika terjadi pendarahan, maka dokter akan melakukan tindakan resusitasi cairan, yaitu penambahan cairan pada pasien dengan tujuan menambah volume darah. Beberapa kondisi seperti memiliki tekanan darah tinggi, memiliki riwayat alergi, dan riwayat penyakit jantung meningkatkan risiko penggunaan anestesi. Untuk itu, pasien yang memiliki tekanan darah tinggi perlu distabilkan terlebih dahulu, dan pasien yang mengonsumsi obat pengencer darah perlu dilakukan optimalisasi sebelum melakukan operasi. Menjelaskan bahwa sebelum melakukan anestesi dilakukan yang namanya pre-anestesi. Di sini dokter akan melakukan 2 tahapan. Yang pertama, pengkajian atau asesmen, di mana dokter akan melakukan wawancara dengan pasien terkait dengan alergi, penyakit kronis, dan obat-obatan yang dikonsumsi pasien. Dan tidak lupa melakukan pemeriksaan fisik bagi pasien. Dan lanjut ke tahap kedua, perencanaan, di mana dokter akan menentukan anestesi apa yang cocok untuk pasien seperti anestesi umum, anestesi regional, ataupun anestesi lokal. Dan tidak lupa menyediakan alat dan alat alternatif. Di sini dokter juga menyarankan kepada masyarakat agar tidak perlu takut dalam melakukan operasi, karena sudah menjadi tugas dokter anestesi untuk memastikan keselamatan pasien hingga operasi berakhir. Intinya sekarang selagi masih SMA, belajar, jangan banyak-banyak. Dan sini ditentukan. Di sini di 10 waktu SMA, ada susah kok ditentukan masa depan. Saatnya sekarang belajar, dan terlalu banyak-banyak. Ha ha ha.